Perkenalkan, nama saya Alif Muzaki Bahran dari Fakultas Ilmu Terapan, jurusan D3 Sistem Informasi, kelas 4705 dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai case 04 yang kelompok kami dapat. Case 04 berisi tunjukkan bahwa pernyataan berikut tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Pernyataan yang dimaksud adalah 3 pernyataan di bawah ini. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu tautologi itu apa, kontradiksi itu apa, dan kontingensi itu apa. Tautologi apabila hasil pengoperasian dari tabel kebenaran bernilai benar semua, maka itu disebut ke dalam tautologi. Dan jika hasil pengoperasian tabel kebenaran tersebut bernilai salah semua, maka itu disebut kontradiksi. Dan apabila hasil dari operasi tabel kebenaran tersebut bernilai benar dan salah, maka itu termasuk ke dalam kontingensi. Ini 3 pernyataan yang kelompok kami dapat dari case 04 yang akan saya bacakan, yaitu 1. P implikasi Q or negasi P or Q. Pernyataan kedua, P or P N negasi Q diimplikasi P. Pernyataan ketiga, P or Q N R diimplikasi P or Q N P or R. Nah, kelompok kami ini kurang lebih harus membuat algoritma yang dapat mengoperasikan 3 pernyataan tersebut, dan kemudian hasil dari pengoperasian pernyataan tersebut dikategorikan masuk ke dalam tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Langsung saja masuk ke pembahasan mengenai algoritma. Ya, algoritma ini tersusun dari struktur pengulangan, struktur if, struktur else, dan def. Ya, tentu saja kalau ada while pasti ada break. Yang saya akan jelaskan dari algoritma ini adalah program memasuki loop utama while true, menampilkan pesan dan opsi menu untuk pemilihan operasi atau keluar. Dan jika pengguna menginput 2, maka pengguna keluar dari loop. Sedangkan jika pengguna menginput 1, maka program akan menampilkan output pemilihan pernyataan. Pengguna ingin melihat hasil pengoperasian pernyataan nomor 1, pernyataan nomor 2, atau pernyataan nomor 3 berserta dengan hasil ekspresi dari tabel kebenaran tersebut. Yang ingin saya jelaskan lagi adalah logika cara penyelesaian dari pernyataan nomor 1. Ya, saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 1 berisi dari P implikasi Q or negasi P or Q. Saya bagi menjadi 2, part 1 dan part 2 di dalam function evaluasi, dalam def evaluasi. Part 1 yang berisi P implikasi Q dan part 2 yang berisi negasi P or Q. Dan hasilnya saya simpan di variabel hasil yang merupakan hasil dari pengoperasian dari part 1 or part 2, yang kemudian dari variabel hasil ini dimasukkan ke dalam list dalam variabel nilai yang nantinya akan dicek hasil ekspresi dari pengoperasian itu, apakah tautologi, apakah kontradiksi, dan apakah kontingensi. Dan def tabel kebenaran ini berfungsi untuk sebagai header dari tabel kebenaran yang akan dikeluarkan oleh output, yang di bawahnya akan berisi isi variabel, isi dari P, isi dari Q, dan isi dari hasil, variabel hasil. Ya, pernyataan nomor 2 pun menggunakan logika penyelesaian yang sama. Begitu juga dengan pernyataan nomor 3. Namun perlu diingat, makin bertambahnya variabel, bertambah pula baris dari tabel tersebut. Ya, langsung saja saya run biar langsung dapat melihat outputan dari algoritma ini. Dan jika pengguna menginput 1,
seperti yang saya katakan akan keluar opsi dari pernyataan-pernyataan 1, 2, atau 3. Dan jika pengguna menginput 1, maka output yang keluar adalah seperti ini. Ini adalah isi dari P, ini adalah isi dari Q, dan ini adalah hasil dari pengoperasiannya. Dan berikut pula di bawahnya adalah hasil ekspresi dari pengoperasian tabel kebenarannya. Karena ini bernilai true, false, true, true, yang merupakan campuran dari true dan false, yang berarti tabel ini bernilai kontingensi. Dan jika pengguna menginput lagi 1 dan memilih pernyataan nomor 3, maka output yang dikeluarkan seperti ini. Karena dia memiliki 3 huruf, otomatis 2 pangkat 3 yang berjumlah 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini merupakan P, true, 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 false, 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 false. Dan hasilnya merupakan tautologi karena hasilnya true semua. Dan jika pengguna menginput 2, maka pengguna akan keluar dari loop. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.